Perkenalkan, nama saya Melpa Siahaan, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok 1 nomor urut 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu mind mapping komitmen mutu dan penerapan nilai-nilai komitmen mutu di unit kerja. Yang menjadi pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes, lembaga penyelenggara kerjasama antara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan 2021. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai komitmen mutu, di mana pada materi komitmen mutu kita akan mempelajari dua bagian. Yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintah yang terdiri atas satu, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang ketiga, pendekatan inovatif dalam penyelenggara pemerintah. Pada bagian yang kedua, mengenai aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu, terdiri atas satu, pembangunan komitmen mutu dalam penyelenggara pemerintah. Kedua, berpikir kreatif. Ketiga, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Komitmen mutu merupakan salah satu standar menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, alat pembanding dengan produk atau jasa sejenisnya yang dihasilkan oleh lembaga lain. Efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan atau berhasil mencapai apapun yang direncanakan. Efisiensi adalah, menurut Richard L. Duck, efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Manajemen mutu. Manajemen mutu terpadu menurut Goltz dan Davis dikenal dengan istilah TQM, Total Quality Management. 5 pilar TOM yang kita kenal. Yang pertama organisasi, kedua pemimpin, 3 komitmen, 4 proses, 5 produk. Nilai-nilai dasar orientasi mutu, komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi, dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Implementasi mutu dalam pelayan publik. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4, nilai-nilai dasar ASN sebagai profesi, poin 10 adalah memberi layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, dan ASN harus berperilaku sesuai dengan kode etik. Pendekatan inovatif. Pendekatan inovatif dalam memberikan layanan kepada publik dimulai dengan menghargai ide-ide atau hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang walaupun datang dari kelompok bawahan. Peningkatan produktivitas aparat. Produktivitas menunjukkan capaian hasil yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu berdasarkan target yang diharap. 7 aspek pelayanan publik. Yang pertama, reputasi budaya, 2 sumber daya yang dimiliki dan wewenang untuk melakukannya. 3 kejelasan mandat dari organisasi. 4 organisasi itu sendiri. 5 insentif yang mereka peroleh dalam meningkatkan mutu. 6 kualitas dari pemimpin. Dan yang terakhir, ke-7 fleksibilitas. Penciptaan pertanggungjawaban kepada pelanggan semakin menekan institusi pemerintah untuk memperbaiki produktivitas, tidak hanya sekedar memperoleh sumber daya. Berpikir kreatif. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif. Semangat untuk memberikan layanan yang kreatif akan menjadi pendorong timbulnya kepuasan bagi masyarakat yang dilayani. Sebagai ASN harus memiliki semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat.
demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi. Baiklah, di sini saya akan menampilkan penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu di unit kerja saya. Penerapan yang pertama yaitu loyalitas dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan pimpinan kepada kita, yaitu kita selesaikan dengan tepat waktu. Kedua yaitu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada orang tua siswa yang menanyakan informasi tentang anaknya selama di sekolah dan bagaimana kemampuan dalam mengikuti pelajaran. Demikianlah tampilan tugas saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.